Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fadila Khairani Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 izin menyajikan video yaitu tentang perubahan wujud benda. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Fitri Nanda Safira dengan NPM 22130531050 dan rekan saya Risma Iriani dengan NPM 22130532268. Saya Azharul Janina dengan NPM 22130533036. Saya Maharani Puspita Dewardana dengan NPM 2213053279. Selamat menyaksikan videonya. Halo, apa kabar semuanya adik-adik? Di sini kakak akan menjelaskan yaitu materi tentang perubahan wujud benda. Dari perubahan wujud benda sini tujuannya yaitu mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari simak video selanjutnya. Baik, berikut ini penjelasan mengenai perubahan wujud benda. Apakah kalian tahu apa itu perubahan wujud benda? Oke, kakak akan menjelaskan apa itu perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada faktor pemanasan. Yang kedua, ada faktor pendinginan. Ketiga, pembusukan. Keempat, pencampuran. Dan yang terakhir yaitu pembakaran. Nah, perubahan wujud benda sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Antara lain yaitu ada 6 macam. Yang pertama ada perubahan wujud benda menguap, lalu ada perubahan wujud benda menyublim, mencair, lalu ada perubahan wujud benda mengembun, mengkristal, dan membeku. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas perubahan wujud benda, macam-macam perubahan wujud benda ini satu persatu. Baik, di sini kakak akan mengawali dengan membahas macam perubahan wujud benda yaitu menguap dan menyublim. Yang pertama yaitu ada perubahan wujud benda menguap. Perubahan wujud benda menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas. Contoh-contohnya antara lain yaitu air yang dimasak lama-kelamaan akan habis karena menguap. Lalu ada baju yang basah yang dijemur lama-kelamaan akan kering karena air menguap. Lalu ada bensin, spiritus, dan solar yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Lalu yang terakhir ada juga contoh yaitu parfum yang disemprotkan. Baik, tadi kakak sudah menjelaskan dan menyebutkan contoh dari perubahan wujud benda menguap. Nah, di sini kakak memiliki contoh nyata perubahan wujud benda menguap yaitu berupa parfum. Nah, saat parfum ini disemprotkan seperti ini, nah, maka isi dari parfum ini berupa benda cair akan berubah menjadi gas yang menimbulkan aroma yang wangi. Selanjutnya ada perubahan wujud benda menyublim. Jadi, perubahan wujud benda menyublim itu adalah dari benda gas menjadi cair. Contoh-contohnya seperti kapur barus, lalu ada juga pewangi ruangan. Kapur barus yang disimpan di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Lalu ada pewangi ruangan yang memiliki bentuk padat dapat beralih ke gas jika dipanaskan di air panas atau berada di suhu ruangan. Nah, di sini kakak memiliki contoh yaitu yang pertama ada kapur barus, dan lalu yang kedua ada pewangi ruangan atau di sini kakak ada scent. Baiklah, untuk perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu ada mencair dan mengembun. Mencair adalah perubahan wujud suatu zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Proses ini terjadi ketika zat padat menyerap panas sehingga partikel-partikelnya mulai bergerak lebih bebas, menyebabkan wujudnya berubah menjadi cair. Contoh perubahan wujud benda mencair yaitu es menjadi air, lilin mencair, dan coklat mencair. Di sini kakak memiliki contoh perubahan wujud benda mencair, yaitu ketika es batu diletakkan di dalam sebuah gelas, maka es itu akan mencair. Perubahan yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Proses ini terjadi ketika uap air di udara mendingin dan berubah menjadi titik-titik air pada permukaan yang lebih dingin. Contohnya, embun pada daun di pagi hari, panci yang mengembun saat memasak, dan permukaan gelas yang dingin. Di sini kakak memiliki contoh perubahan wujud benda mengembun yaitu pada permukaan cup es teh yang mengembun. Baik, perubahan wujud benda yang terakhir yaitu ada mengkristal dan membeku.
Yang pertama yaitu mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud zat dari gas atau cair menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena adanya perubahan suhu dan tekanan, sehingga molekul-molekulnya bergerak lambat dan terorganisir membentuk kristal. Contoh perubahan wujud mengkristal yaitu ada salju dan garam. Di sini kakak ada contoh perubahan wujud benda mengkristal yaitu garam. Nah, terbentuknya garam ini dari air laut saat terkena panas matahari. Jadi, garam ini mengkristal. Baik, contoh perubahan wujud yang kedua yaitu ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh perubahan wujud membeku yaitu ada air yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas dan lilin. Di sini kakak ada contoh perubahan wujud benda membeku yaitu lilin. Nah, ini kan ada lilin. Nah, lilin yang dicairkan seperti ini, maka jika didinginkan atau ditaruh di dalam wadah, maka kelama-kelamaan akan menjadi padat kembali. Contohnya seperti ini. Baik adik-adik, kita sudah di ujung pembelajaran. Kita telah mempelajari berbagai perubahan wujud benda, mulai dari menguap, mencair, mengembun, membeku, menyublim, dan mengkristal. Dari pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan wujud benda terjadi akibat pengaruh suhu dan kondisi lingkungan. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana benda-benda di sekitar kita berubah dan berinteraksi. Memahami perubahan wujud tidak hanya membantu kita dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam aplikasi praktis seperti memasak dan membuat bahan. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih menghargai proses yang terjadi di sekitar kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Oke adik-adik, video pembelajaran ini akan berakhir sebelum kakak tutup. Kakak ingatkan ya, setelah kalian melihat dan menyimak video ini, kalian jangan lupa untuk terus belajar, baca buku, dan eksplorasi lagi materi kita ini. Kalian dapat melakukan sebuah eksperimen atau percobaan perubahan wujud benda seperti contoh nyata yang sudah ditunjukkan kakak-kakak tadi ya. Untuk setiap kali kalian belajar sesuatu yang baru, kalian akan semakin dekat dengan cita-cita kalian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kakak ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.